أشهد أن محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب العالمين محمد سيدنا محمد رسول الله. إنك لا تموت. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qa'il al-qa'il wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka illayya masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan dan sehat, sehingga pada saat ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah, yaitu sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas
Dusun Sambeng, Desa Sambeng dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan yang diberikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepadanya, dengan harapan kita bersama mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang beriman yaitu nikmat sehat. Untuk itu marilah kita bersama-sama manfaatkan kesehatan ini sebaik mungkin untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Kita sebagai orang tua diberi amanah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, lebih-lebih taat kepada yaitu yang melahirkan kita, yaitu ibu kita tercinta. Karena apa? Tanpa beliau, ibu kita tercinta, tidak bisa kita menjalankan ibadah sebagaimana apa yang dimanakan kepada kita, yaitu ibadah salat baik yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah maupun sanam. Baik ibadah harian, ibadah mingguan atau pekanan, ibadah bulanan dan juga ibadah tahunan, yaitu berupa kita bersama-sama menjalankan ibadah saum fi syahri Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan hambanya, selalu kita mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga kita akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Tadi sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, la'alakum tatakun, dan juga dalam keadaan takwa. Sebuah pujian yang harus kita laksanakan yaitu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi kita hamba Allah untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullah haqqa tuqatih. Yang komplitnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kita resapi bersama, kita hayati bersama bahwa diperintahkan kita tetap beriman dimanapun keadaannya, bagaimana situasi dan kondisinya. Ayo kita bersama-sama membaca kahanan yang ada, lalu kita pahami kahanan itu, setelah itu baru kita laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Semoga kita dengan adanya membaca salawat cinta kepada Rasul, kita mendapat syafaat Rasulullah fil yaumil qiyamah. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang sangat singkat ini saya menyampaikan kepada para jamaah, marilah kita merenung sejenak, sejauh manakah kita beribadah kepada Allah? Sudahkah kita bertakwa kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita? Karena apa? Kehadiran di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita tercinta. Dalam Al-Quran Allah SWT menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang biasa membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa wasainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayyal masir, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi mari kita bersama-sama merenung sejenak terkait betapa bahagianya kita dibesarkan oleh orang tua kita, lebih-lebih ummu atau ibu kita. Karena apa? Ibu kita adalah yang merupakan pendidikan utama dan pertama dalam hidup di dunia ini adalah ibu. Sekali lagi kita tidak boleh mengecewakan ibu kita. Kita doakan ibu kita sehingga kita tetap bahagia. Beliau tetap bahagia dan segala kesalahan, segala dosa diampuni oleh Allah SWT berkat doa kita, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo kita lontarkan dengan sepenuh hati kita sehingga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, lebih-lebih dosa ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan menyampaikan terkait 3 hal peristiwa yang sangat-sangat berperan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena maha kuasa apapun Allah bisa menjadikannya. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Dia digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya atau berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudaraku perempuan Harun," ke Maryam, "ayahmu bukan seorang ayah buruk, perangai dan ibunya lah bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Ini merupakan pelajaran bagi kita supaya kita paham bahwa sejarah itu perlu untuk kehidupan kita. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalah wa zakah ma dumtu hayyan wa baran biwalidayyi wa lam yaj'alni jabaran syaqiyan. Yang artinya dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dan berbakti kepadaku dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Subhanallah, marilah kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah SWT menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan beliau bahwa adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemudian kemuliaan seseorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa yang kedua yaitu saat Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam
harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Saat Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Sofa ke Marwa hingga 7 kali. Ulang-ulang balik. Dan alhamdulillah para jamaah, dengan pengorbanan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam yang saat ini sangat-sangat dimuliakan, yaitu untuk ibadah haji. Luar biasa, ini semua merupakan kisah-kisah sejarah yang harus kita pelajari. Ada yang ketiga adalah saat Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, dan kami ilham kepada Nabi Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Cerita ini sangat-sangat mengharukan kepada kita. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang Rasul. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau adalah merupakan uswah, suatu contoh yang harus kita ikuti, suatu contoh yang harus kita teladani, yaitu saat taat kepada ibunya, dan ibunya, baru setelah itu baru kepada bapaknya. Maka kita bersyukurlah kepada ibu-ibu kita yang telah membesarkan kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah, yaitu aqimus shalah wa ituz zakah wa syaumu ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan modal kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Karena apa? Dunia adalah ladang untuk meraih kebahagiaan dan hasilnya kita petik nanti dalam akhirat kelak. Semoga kita mampu menjalankan perintah Allah dan termasuk orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, serta tawakal karenanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khotbah pertama yang saat ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita. Kesimpulan bahwa marilah kita tidak melupakan sejarah, karena dengan sejarah kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Dengan sejarah kita bisa menjalankan bagaimana menjalani ibadah puasa, bagaimana melakukan zakat dan lain sebagainya. Ini adalah sejarah yang harus kita pelajari bersama. Iqra wal iqra. Sekali lagi marilah kita berdoa bersama, semoga saudara kita yang kena musibah mendapatkan ujian dari Allah SWT, segera diselesaikan musibahnya, diberi ketabahan, tawakal kepada Allah sehingga tetap tabah dan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil syari muslimin wa muslimatin wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi akramana bid-dinil haq lil mubin wa hadallana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas taqullah wa fa'alu khairati wa tanibu an syai'ah wa'lamu anna Allah ya'murukum bil amri ba'da bi nafsihi wa qala azza min qa'il inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fana bal wal qur'an wa zalazil wa mihan syu'ul khitan wa ma'dal min batan. An baladina hadal khassa an qaryatina hadal khassa wa siril buldal muslimin al amah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna timaril batila batilan sinabah. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ya'muru bil 'ihsani wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fathul adim yadhkurkum washkurul an ya'mi yazkum wa la dzikrullahi akbar.